Pemerintah perlu mengantisipasi secara serius kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan harga komoditas pokok, namun hal itu belum merata di setiap daerah. Persoalan pangan tidak boleh dianggap sebelah mata, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan impor sebagai salah satu solusi menjadi buah si malakama, karena dinilai kerap merugikan petani. DPR mendesak pemerintah untuk tetap menjaga distribusi pasokan bahan pangan dan memperhatikan musim panen, agar terjadi keseimbangan antara supply and demand yang ada di masyarakat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat langkah-langkah yang konkret. Yang pertama tentu mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Yang kedua melakukan antisipasi lewat pembenahan lumbung-lumbung pangan kita, khususnya berkaitan dengan persoalan produksi gabah kita, berkaitan dengan persoalan luasnya lahan pertanian kita, yang selama ini makin hari produktivitasnya mengalami penurunan, sementara yang mengkonsumsi beras makin banyak. Tentu akan menjadi persoalan. Yang ketiga, agar tidak lagi menganggap enteng persoalan pangan ini, karena ada solusi, yaitu solusinya ketika ada persoalan beras naik, solusinya adalah import. Berhentilah dengan cara berpikir seperti itu. Ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu, mau selesaikan blok sekian di KN segala macam itu, hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Meningkatnya harga bahan pangan dan ketidakpastian pasokan di berbagai daerah dikeluhkan para pedagang. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pangan lokal dan menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan dan lonjakan harga yang kian mencekik masyarakat. Nah, yang jadi catatan adalah keluhan masyarakat, pedagang terutama ayam ini nggak ada. Barangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Kalau harga sih naik seperti biasa pasti naik. Tetapi yang itu yang menjadi keluhan itu pertama. Lalu kedua adalah kedelai. Kedelai kita ketemu dengan para pengrajin tempe tahu. Nah, kedelai itu sama sekali nggak ada kedelai lokal, sama sekali. Jadi padahal kalau di Indonesia, di Jawa terutama, yang namanya tempe tahu itu hampir setiap hari pagi, siang, sore, tempe sama tahu. Dan itu nggak ada. Jadi mereka 100% pakai kedelai impor. Tak hanya peningkatan kebutuhan dan konsumsi di sektor pangan, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi meningkat selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Ini semua harus diantisipasi, harus dihitung dengan baik. Jadi saya berharap Pertamina menghitung kembali dengan baik ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya Pertalite yang menjadi konsumennya adalah masyarakat umum ya. Beda dengan Pertamax kan harganya lebih tinggi, dan untuk mobil-mobil transportasi umum kan menggunakan Pertalite. Di sisi lain, dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, DPR meminta Pertamina tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi harus meningkatkan program pelayanan kepada masyarakat. Pertamina ini perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Coba Bapak perhatikan setiap tahun di Lebaran itu. Kalau Lebaran, apa ada di pinggir jalan itu ada bengkel gratis Pertamina? Nggak ada itu, dipasang-pasang di pinggir jalan. Kita pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua. Nggak ada satupun. Jangan promosi. Lebaran bukan saat Bapak lagi promosi, servis sudah. Masa promosi, pelayanan promosi, mau nyari pendapatan aja. Jadi jangan ke situ. Kita berpikir servis pelayanan itu.
DPR menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan kurang sigap dalam menghadapi momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Terlebih, lonjakan harga dan kelangkaan stok bahan pangan juga kerap berulang setiap tahunnya saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah membuat roadmap terkait ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan pangan dan energi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.